Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah calon duifullah rahimakumullah. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi kajian manasik ibadah umroh yang diselenggarakan oleh AIT Travel Internasional Cabang Padang Pariaman. Materi kajian manasik ini kami kemas dalam format video dengan tujuan membantu Bapak Ibu calon duifullah untuk memahami rangkaian materi demi materi yang kami susun dan kami sajikan dalam setiap pertemuan manasik ibadah umroh. Manasik ibadah umroh ini merupakan hak seluruh jamaah umroh yang mendaftar di AIT Travel Internasional Cabang Padang Pariaman, yang kegiatan ini rutin dan berkelanjutan kami lakukan dengan tujuan agar seluruh jamaah umroh mendaftar bersama AIT Travel Internasional Cabang Padang Pariaman khususnya mendapatkan pembekalan yang cukup dari segi persiapan, pemberangkatan, pelaksanaan ibadah umroh selama di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, dan pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya di Mekah dan Madinah. Sehingga seluruh jamaah umroh yang berangkat bersama AIT Travel Internasional PT Penjurusatan Negeri merasakan kepuasan, merasakan kenyamanan melaksanakan ibadah umrah dengan satu tujuan dan harapan umrah yang dilaksanakan menjadi umrah yang makbul, umrah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Materi kajian manasik ini kami kemas dalam format video mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi jamaah yang sudah mengikuti, Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan manasik mingguan, dengan adanya video ini bisa menjadi media untuk mereview materi-materi yang sudah kami sampaikan pada setiap minggu di kegiatan manasik yang sudah kita laksanakan. Selain itu, video ini juga akan sangat berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu calon duifullah yang kebetulan tidak bisa mengikuti pertemuan manasik umrah secara langsung
ataupun pada minggu-minggu tertentu mungkin ada beberapa kali Bapak Ibu yang tidak bisa hadir dalam pertemuan langsung kajian manasik ibadah umroh. Nah, video ini mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, insya Allah secara berkelanjutan akan kami sajikan dalam format video, sehingga Bapak Ibu calon duifullah bisa menontonnya, mengulangnya dalam rangka memantapkan persiapan pembekalan ibadah menunaikan ibadah umrah. Baik, pada pertemuan pertama ini, sebelum kita berbicara lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberikan orang tua Saiful Rahman, menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Yakin Dengaringan pada tahun 2002 dan diberi gelar oleh Abuya Tuanku Mudo Maharajo, dan menamatkan pendidikan formal di UIN Imam Bonjol Padang, diberikan gelar Master Pendidikan jurusan PAI. Tempat tanggal lahir Pakandangan 23 April 1983, dan alamat domisili sekarang di Ringan-Ringan Pakandangan, Kecamatan Lamlingkung, Kabupaten Padang Preman, dengan nomor HP atau WA 0813 9575 7799. Dan profesi saat ini adalah sebagai mutawif AET Travel Internasional PT Penjuru Wisata Negeri. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi dengan nomor PAR.103.01674.2019. Alhamdulillah kami juga sudah diberikan amanah oleh AET Travel Internasional sebagai mutawif pembimbing ibadah jamaah umroh. Yang pertama kali kami diberikan amanah sebagai mutawif mendampingi jamaah umroh keberangkatan 16 Maret tahun 2019. Dan amanah yang kedua sebagai mutawif kami terima mendampingi jamaah umroh plus Dubai plus Ramadan pada tanggal 8 Mei tahun 2019. Dan amanah mutawif yang ketiga, kami diberikan kesempatan untuk mendampingi jamaah umroh keberangkatan 27 Oktober 2019. Dan amanah mutawif yang keempat, kami diberikan kesempatan untuk mendampingi jamaah umroh AET Travel Internasional keberangkatan jamaah umrah tanggal 26 Januari tahun 2020. Baik, Bapak Ibu calon duifullah rahimakumullah, pada pertemuan pertama ini kita akan coba melihat materi terkait pembukaan manasik ibadah umroh. Disampaikan oleh Saiful Rahman Tuanku Mudo Maharajo, Master Pendidikan Mutawif AET Travel Internasional. Pada pertemuan ini terlebih dahulu kami memperkenalkan profil daripada AET Travel. Karena Bapak Ibu calon duifullah telah menetapkan dan memutuskan pilihan untuk berangkat umroh bersama AET Travel, tentu kami sebagai pihak yang mewakili perusahaan berkewajiban terlebih dahulu menjelaskan kepada Bapak Ibu kendaraan biro travel yang Bapak Ibu percayai sebagai biro perjalanan ibadah umrah Bapak Ibu semua. Mari kita berkenalan dengan AET Travel Internasional PT Penjuru Wisata Negeri Cabang Padang Pariaman. Apa itu AET Travel? AET Travel adalah singkatan dari Andalas Education Tour. AET Travel merupakan branding travel dari PT Penjuru Wisata Negeri. AET Travel adalah Biro Haji dan Umroh travel resmi, legal dan terdaftar di Kementerian Agama RI. Jadi secara sederhana, yang dimaksud dengan AET Travel adalah 3 poin ini.
Andalas Education Tour merupakan branding dari PT Penjuru Wisata Negeri dan merupakan biro haji dan umrah travel resmi, legal dan terdaftar di Kementerian Agama RI. Nah, sekilas kita lihat histori daripada AET Travel, bahwa AET Travel ini bermula pada Oktober tahun 2010, didirikan oleh dua orang sahabat, Rizky Kurniawan dan Nasution, yang mana kedua orang sahabat ini bertemu di bangku kuliah pada tahun 2005. Awal pendirian perusahaan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, untuk membeli tiket pesawat dengan harga yang terjangkau. Namun seiring dengan tumbuh dan berkembangnya dunia pariwisata Indonesia, khususnya pariwisata Sumatera Barat, yang diikuti dengan tingginya keinginan masyarakat untuk berwisata setiap tahunnya, maka AET Travel juga merambah dunia tur, baik menyelenggarakan tur domestik maupun tur internasional. Seiring pula dengan melejitnya angka jamaah umrah Indonesia kala itu, membuat perusahaan ini akhirnya merambah produk jasa ke penyelenggaraan umroh. Walau tergolong baru, namun komitmen AET Travel International menjadi biro penyelenggara umrah terpercaya tetap terjaga dengan mengutamakan pelayanan prima dan paripurna. Lambat laun, dengan segala suka duka, umrah menjadi produk atau jasa unggulan AET Travel International. Dan lewat produk umrah pula, ribuan jamaah diberangkatkan setiap tahunnya. Hingga saat ini, hal ini sekaligus mendongkrak nama AET Travel International di mata masyarakat, khususnya di Sumatera, sebagai perusahaan penyelenggara umrah terpercaya. Sedangkan visi dan misi AET Travel adalah merupakan prinsip penyelenggara umrah. Kami selalu mengedepankan keamanan, kepastian, dan kenyamanan keberangkatan dari penyelenggaraan ibadah umrah dan haji jamaah. Maksud dengan keamanan, kami artikan amanah dalam mengelola keuangan perusahaan atau amanah dalam mengelola pembayaran dan biaya umrah jamaah. Perusahaan hanya meminta uang muka kepada jamaah dan meminta pelunasan 60-45 hari sebelum keberangkatan. Kami tidak pernah membuat program umrah berjangka 1 atau 2 tahun dan meminta pelunasan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Kepastian kami definisikan dengan keakuratan, ketepatan jadwal keberangkatan dengan perencanaan. Perusahaan berusaha sekuat tenaga untuk tidak pernah mengubah jadwal keberangkatan yang telah dipilih jamaah. Adapun kenyamanan adalah kata yang mewakili keinginan kami untuk selalu memberikan fasilitas dan pelayanan melebihi keinginan harapan calon jamaah umrah. Sedangkan visi kami adalah menjadi biro perjalanan wisata dan penyelenggara umrah dan haji yang amanah dan profesional dengan jaringan pemasaran terbesar di Indonesia. Misi memastikan dan terus meningkatkan standar pelayanan, selalu mengedepankan inovasi dalam produk dan pemasaran, memberikan jaminan keamanan dan kepastian keberangkatan kepada calon jamaah umrah dan haji, menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dakwah dalam setiap aktivitas perusahaan. Lalu pertanyaan berikut adalah, legalkah AET Travel?
Alhamdulillah, AET Travel sudah mendapatkan izin operasional umrah dan haji dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Izin AET sebagai Biro Umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah nomor 622 tahun 2019, sedangkan izin AET sebagai Biro Haji atau penyelenggara ibadah haji khusus adalah nomor 152 tahun 2020. Ketika kita lihat di simpukemenak.go.id, inilah identitas PT Penjuru Wisata Negeri AET Travel, di mana AET Travel izin PIHK-nya penyelenggara ibadah haji khusus nomor 152 tahun 2020 dengan tanggal SK 28 Februari tahun 2020 yang beralamat di Jalan Bypass kilometer 13 RT RW 3 RW 5 Kelurahan Sungai Sapi Kecamatan Kranji Kota Padang Sumatera Barat. Kemudian kita lihat izin PIHK, dan ini adalah surat izin PIHK dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian kita lihat izin PPIU di Simpukemenak dengan nomor izin 622 tahun 2019 pertanggal 2 Juli tahun 2019 dengan nama Direktur Rizky Kurniawan, alamat Jalan Bypass kilometer 13 RT 3 RW 5 Kelurahan Sungai Sapi Kecamatan Kranji Kota Padang Sumatera Barat dengan akreditasi B, tanggal akreditasi 20 Mei tahun 2019. Lembaga yang melakukan akreditasi adalah Kementerian Agama. Dan ini kita lihat surat resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, izin PPIU AET Travel PT Penjuru Wisata Negeri. Kemudian selain dua izin tersebut, AET Travel Internasional PT Penjuru Wisata Negeri juga sudah mengantongi beberapa izin sebagai legalitas ataupun legal formal. Yang pertama adalah izin usaha pariwisata dengan nomor 0039-0307-PW-5-2012. Kemudian izin yang kedua adalah legalitas yang kedua adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP dengan nomor 031-875.4/201.000. Kemudian legal formal yang ketiga adalah izin HO atau izin gangguan dengan nomor 2325-IG-NI-BPMPTSP-9 Romawi-2016-PROB. Kemudian legalitas yang keempat adalah izin dari Kemenkumham dengan nomor AHU-01-101-AH-01 2017. Kemudian legalitas berikutnya kita lihat adalah izin yang kelima, Akta Kemenkumham dengan nomor AHU-AH-01-03-0075771. Kemudian izin yang keenam adalah pengesahan Badan Hukum dan HAM dengan nomor AHU-109-AH-01-01 tahun 2012. Kemudian legalitas yang keenam adalah tanda daftar perusahaan dengan nomor 03.07.3.3.9.03823. Kemudian legalitas yang kedelapan adalah nomor tanda anggota Ampuri Asosiasi Muslim Pengusaha Haji Umrah Republik Indonesia dengan nomor SKJ-STD-435. Kemudian legalitas yang kesembilan, ya seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, adalah izin PIHK nomor 152 tahun 2020 dan izin PPIU adalah 622 tahun 2019. Lalu kita lihat susunan direksi AET Travel Internasional. Yang pertama adalah owner daripada AET Travel Internasional PT Penjuru Wisata Negeri adalah Rizky Kurniawan, yang mana Bapak Rizky Kurniawan ini pada saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati 50 Kota. Kemudian komisaris utamanya adalah Bapak Nasution, sementara direktur utamanya adalah Bapak Haji Haryadi Nakasri, dan sekretaris perusahaan adalah Bapak Jonial Fandri, dan direktur pemasaran adalah Bapak Adlin Syahputra, dan
Direktur Keuangan adalah Ibu Lira Retnosari ZA. Ini adalah direksi perusahaan. Kemudian sejenak kita lihat apa saja keunggulan dari AET Travel International PT Penjuruwisata Negeri ini. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa AET Travel adalah PPIU berizin resmi. Izin penyelenggaraan umrah nomor 622 tahun 2019 dengan brand AET Travel International. Kemudian yang kedua keunggulan AET Travel adalah memberikan insyaallah aman dan pasti dengan dua program terobosan baru, yaitu program umrah dulu bayar kemudian dan didukung dengan program pembayaran DP dan biaya pelunasan melalui bank ke rekening Anda sendiri yang dijamin asuransi. Kemudian poin keunggulan yang ketiga adalah bahwa AET Travel sudah memiliki 105 kantor cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dengan pelaksanaan manasik setiap minggu. AET Travel hadir dengan 105 kantor cabang di seluruh Indonesia. Keberadaan kami di banyak kota akan memudahkan kami untuk melayani dan menjangkau Anda dengan sebaik-baiknya. Semua kantor cabang kami diwajibkan untuk melaksanakan bimbingan manasik setiap minggu. Dengan demikian, Pak Ibu dapat mudah berinteraksi dengan kami. Kemudian keunggulan yang keempat adalah kami berpengalaman. Alhamdulillah kami memberangkatkan lebih dari 2.000 jamaah umrah setiap bulan dan jamaah haji setiap tahun. Berangkat beragam paket sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan didukung dengan relasi yang kuat di dalam dan luar negeri. Kemudian kita lihat keunggulan AET Travel International PT Penjuruwisata Negeri yang kelima adalah AET Travel sebagai bentuk pelayanan kepada jamaah itu melakukan kontrak dengan hotel yang ada di Madinah yang akan menjadi fasilitas penginapan jamaah selama berada di Madinah, dan juga melakukan kontrak dengan hotel di kota Mekah. Ini kontrak untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi ini adalah sebagai bentuk komitmen pelayanan terbaik AET Travel kepada Bapak Ibu calon jamaah umrah. Kemudian keunggulan berikutnya adalah bahwa AET Travel juga melakukan kontrak dengan bus di Saudi Arabia, karena bus ini merupakan sarana transportasi bagi seluruh jamaah yang merupakan sarana penunjang utama bagi kelancaran perjalanan ibadah jamaah, mulai dari kedatangan di Arab Saudi, mulai sampai kepada city tour di Madinah, perjalanan dari Madinah menuju kota Mekah, city tour di kota Mekah, dan dari kota Mekah di hari terakhir menuju Bandara Jeddah. Nah, ini menggunakan bus, dan alhamdulillah AET Travel itu melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan bus di Saudi Arabia. Kemudian kontrak dengan muasasah, yang mana muasasah ini adalah pihak yang mewakili perusahaan yang bertanggung jawab segala akomodasi, segala kelengkapan, segala sarana dan prasarana, segala fasilitas yang dibutuhkan guna pelayanan jamaah umroh berada di kota Mekah dan Madinah. Ini ada pihak muasasah yang bertanggung jawab yang ditunjuk dan dikontrak oleh AET Travel. Kemudian keunggulan berikutnya, keunggulan yang ketujuh dari AET Travel ini adalah memiliki banyak program pilihan untuk umroh. Seperti yang kita lihat ini, ada umrah reguler 12 hari, ada umrah arba'in 17 hari, ada umrah ekstra 30 hari, dan ada umrah plus Turki, ada umrah plus Dubai, dan lain sebagainya, termasuk ada umrah Ramadan, awal, tengah, dan akhir Ramadan, dan ada juga umrah plus Mesir, dan lain sebagainya. Di banyak pilihan, tentunya dengan banyak pilihan program umrah seperti ini akan menjadi penarik tersendiri bagi jamaah sesuai dengan kemampuan dan kesempatannya untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian, di manakah alamat AET Travel?
Kalau alamat kantor pusatnya seperti yang sudah sampaikan tadi di Jalan Bypass kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kranji, Kota Padang. Sedangkan alamat kantor cabang Padang Preman adalah di Jalan Sicincin, Pariaman Buloh Kasok, Sungai Saria, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Padang Preman. Dan alamat kantor perwakilan di Enam Lingkung adalah Sepampar Ringan-Ringan Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Preman. Dan kita lihat manajemen cabang Padang Preman. Kepala Cabang AET Travel Internasional Cabang Padang Preman adalah Anasrul, Sarjana Teknik, dan staf adminnya adalah Leni Ramadhani, dan marketingnya adalah Khiratul Azizi Shirli, dan mutawifnya adalah saya sendiri, Saiful Rahman. Kemudian kita lihat sejenak track record daripada AET Travel Cabang Padang Preman. Alhamdulillah AET Travel Cabang Padang Preman cukup mendapatkan hati di tempat di hati masyarakat Padang Preman khususnya. Hal ini terbukti sejak eksis dan bergabung Padang Preman menjadi cabang AET Travel pada tahun 2017. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Padang Preman selama 2017 sebanyak 70 orang. Kemudian terjadi peningkatan di tahun 2018 memberangkatkan jamaah umrah sebanyak 150 orang. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 terus meningkat kepercayaan masyarakat berangkat umrah bersama AET Travel Cabang Padang Preman sebanyak 230 orang. Dan di tahun 2020 itu hanya 2 kali pemberangkatan sebanyak 70 jamaah umrah Januari dan Februari. Maret 2020 pandemi COVID-19 melanda negeri sehingga terhentilah pemberangkatan jamaah umrah. Kemudian di tahun 2021 karena masa pandemi tidak ada memberangkatkan jamaah umroh, dan di tahun 2022 ini tercatat pemberangkatan jamaah umroh sebanyak 200 orang untuk pemberangkatan September tahun 2022. Nah, total masyarakat Padang Preman khususnya yang sudah mempercayakan keberangkatannya menunaikan ibadah umroh bersama AET Travel Cabang Padang Preman adalah sebanyak 720 orang jamaah umroh. Nah, untuk program 1444 Hijriah ini, AET Travel Internasional khususnya Cabang Padang Preman menawarkan ragam pilihan umroh kepada masyarakat. Yang pertama adalah umrah reguler, itu 12 hari dengan biaya Rp30.500.000. Kemudian pilihan yang kedua adalah umrah arba'in. Berarti umrah arba'in ini adalah kesempatan bagi jamaah untuk melaksanakan sholat 40 waktu secara berjamaah di kota Madinah. Jadi waktunya adalah 17 hari dengan biaya Rp36.300.000. Kemudian ragam pilihan yang ketiga adalah umrah plus Turki. Umrah plus Turki selama 18 hari dengan biaya Rp39.500.000. Plus Turki ini memberikan kesempatan kepada masyarakat di samping menunaikan ibadah umroh juga menyaksikan secara langsung monumen-monumen bersejarah masa kejayaan Turki Utsmani, di mana pada saat kejayaan Turki Utsmani ini dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Muhammad Al-Fatih. Kemudian umrah plus Dubai selama 12 hari dengan biaya Rp39.800.000. Kemudian poin yang berikutnya adalah umrah ekstra dengan biaya Rp39.900.000. Jamaah itu akan dimanjakan sepuasnya berada di kota Mekah Madinah selama 30 hari. Kemudian poin yang keenam adalah paket pilihan program umroh. Yang pertama Rahman, program Rahman. Yang kedua program Rahman. Program Rahman ini adalah program umrah Oman, berangkat umrah dulu, bayar baru setelah pulang. Dan Rahman ini adalah masyarakat berkesempatan untuk melakukan simpanan secara berkala dan simpanan suka-suka. Di Rahmat ini adalah umrah umat terencana, program untuk pemberangkatan umrah. Kemudian bagaimana cara mendaftar dan apa saja hak dari setiap calon jamaah umrah di AET Travel Internasional. Cara mendaftar ada 4 langkah. Yang pertama, menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan akta
serta membayar DP awal sebanyak 1 juta rupiah. Ketika langkah pertama ini sudah dilakukan oleh calon jamaah umrah, maka calon jamaah umrah ini sudah boleh mengikuti manasik umrah, kemudian mengisi formulir pendaftaran. Kemudian langkah yang kedua adalah pelunasan TDP, itunya menambah 4 juta lagi. Maka jamaah sudah berhak mendapatkan perlengkapan umroh. Kemudian pembayaran booking seat H-60 sebanyak 23 juta rupiah. Berarti dengan membayar total 28 juta, jamaah sudah mendapatkan kepastian tiket pesawat, mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan. Kemudian langkah yang keempat adalah melakukan pelunasan biaya H-30 semua sesuai dengan total harga. Dengan menyelesaikan 4 langkah ini, Bapak Ibu sahabat akan kami hantarkan ke Tanah Suci menunaikan ibadah umroh. Kemudian dari uang yang dibayarkan kepada perusahaan, apa saja hak yang didapatkan oleh setiap calon jamaah umroh? Yang pertama, jamaah umrah berhak mengikuti manasik kurang minimal 10 kali pertemuan, dan biaya yang disetorkan itu juga termasuk biaya untuk visa, tiket pesawat pulang pergi, hotel selama berada di Mekah dan Madinah, transportasi selama berada di Mekah dan Madinah, konsumsi selama berada di Mekah dan Madinah, dan berhak mendapatkan perlengkapan umrah seperti koper, tas paspor, tas tenteng, dasar baju seragam, kain ihram atau mukena bagi perempuan, sal, buku panduan. Dan kemudian hak jamaah berikutnya adalah berhak didampingi oleh 2 orang petugas, yaitu mutawif dan tour leader dari Indonesia, dan kemudian mendapatkan pelayanan handling di BIM di Makkah dan di Madinah, dan juga mendapatkan air zam-zam 5 liter jika masih diizinkan, dan mendapatkan asuransi perjalanan. Sementara di luar biaya yang disetorkan oleh setiap jamaah umrah ke kantor AET Travel, itu biaya yang mesti disiapkan lagi oleh semua jamaah umrah adalah biaya untuk pembuatan paspor, biaya untuk suntik meningitis, dan biaya vaksin COVID-19, dan termasuk biaya untuk belanja pribadi. Kemudian kita masuk pada bagian akhir dari pertemuan pertama ini adalah bahwa setiap jamaah umrah berhak mengikuti manasik ibadah umrah dengan beberapa kali pertemuan secara berkelanjutan, mana pada pertemuan pertama itu adalah pembukaan manasik ibadah umrah seperti video kali ini. Kemudian pada pertemuan kedua akan diberikan kajian tentang keutamaan dan fadilah ibadah umrah. Kemudian pertemuan ketiga akan diberikan materi terkait persiapan sebelum berangkat umrah, dan pada pertemuan keempat akan diberikan materi tentang amalan sebelum berangkat umrah, dan pertemuan kelima akan diberikan materi terkait pelaksanaan ibadah umrah, dan pada pertemuan keenam akan dilaksanakan praktek langsung manasik ibadah umrah, tawaf, sa'i, dan tahallulnya. Kemudian pertemuan ketujuh akan disajikan materi tentang sholat jamak dan sholat kasar, dan pada materi ke-8 atau pertemuan ke-8 itu akan diberikan materi terkait ragam ibadah sunnah sesi 1, pertemuan ke-9 ragam ibadah sunnah sesi 2, dan pertemuan ke-10 akan dilaksanakan lagi praktek manasik yang kedua. Kemudian pertemuan ke-11 akan disajikan materi tentang wudhu dan tayamum. Pertemuan ke-12 akan disajikan materi terkait sholat fardu, dan pertemuan ke-13 akan disajikan materi terkait sholat jenazah. 14 akan disajikan materi mengenai tata cara selama perjalanan, dan yang ke-15 akan disajikan materi terkait praktek manasik ibadah umrah yang ketiga, dan pertemuan ke-16 akan disajikan materi terkait monumen bersejarah selama yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian pertemuan ke-17 akan disajikan materi terkait membangun kesolehan sosial. Yang ke-18 materi terkait mengambil ibrah dan hikmah ibadah, dan yang ke-19 adalah aktualisasi nilai umroh, dan yang ke-20 adalah kesimpulan dan penutup. Demikian mungkin
pertemuan pertama dari kajian manasik ibadah umrah yang bisa kami sampaikan, dan kami tutup dengan sebuah pantun. Bahagianya hati bisa ke tanah suci, banyak ibadah bisa kita amalkan. Kami ucapkan syukran setulus hati telah memilih AIT Travel sebagai biro perjalanan. Saiful Rahman, Tuanku Muda Maharaja MPD, Mutawif AIT Travel Internasional. Demikian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu Salon Diufullah, sahabat Syarah Travel, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Da'wahum fiha subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.